وأطيعوا الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا ولعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فيا أيها المسلمون أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani, yang semoga nikmat tersebut kita syukuri dan kita jadikan sebagai bekal untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berpesan kepada diri sendiri dan juga kepada para jamaah, mari kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, melihat fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini mengingatkan kita apa yang diucapkan oleh seorang
pakar kebencanaan dari UGM yang mengatakan bahwasanya adanya musibah bencana alam seperti banjir merupakan peringatan karena manusia telah merusak ekosistem alam. Sedari awal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita di dalam surat Ar-Rahman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimu wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Menurut As-Samarra'i, seorang mufassir, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini mengajak kepada kita untuk mempertimbangkan keseimbangan tiga hukum: hukum Allah, hukum manusia, dan hukum alam. Oleh karena itu, apabila ada musibah saja, kita tidak bisa hanya menyatakan itu merupakan takdir Allah. Itu hanyalah satu sisi, yaitu hukum Allah. Ada sisi yang lain, yaitu hukum manusia dan hukum alam. Dari sini jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi di Indonesia dalam hal ini? Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi pemerintah mengambil sebuah kebijakan ekspansi lahan sawit sampai 17 juta hektar. Padahal yang namanya pohon sawit itu akarnya serabut, tidak bisa untuk menyerap air, tidak mampu untuk memperkokoh struktur tanah, sehingga apabila hutan lebih banyak diisi oleh kelapa sawit, yang terjadi adalah mudah longsor, banjir, dan sebagainya. Itu adalah salah kelola. Demikian halnya ketika terjadi musibah, banyak pejabat-pejabat kita ini yang tidak menampakkan batang hidungnya. Ketika pemilu, banyak yang memamerkan wajahnya di sana sini. Namun ketika musibah terjadi, justru tidak ada pejabat yang berani untuk tampil di depan publik. Malah ada pejabat-pejabat yang justru umroh ketika masyarakatnya sedang menghadapi musibah. Umroh itu sunnah, menangani masalah yang ada di masyarakat itu wajib. Tentu pejabat-pejabat yang seperti ini, yang hanya mendulang suara saat pilkada, mereka semua itu patut untuk dipandai agar kelak tidak dipilih lagi. Namun apabila masyarakat terjebak dalam lingkaran setan, yaitu selalu memilih dan memilih calon hanya gara-gara mendapatkan ratusan ribu uang, maka tidak heran kalau terjadi pergulangan kondisi dari satu zaman ke zaman yang lain. Dari sini jamaah rahimakumullah, para ulama menggariskan satu kaidah, tasarruful imam manutun fil maslahah, bahwasanya kebijakan seorang pemerintah, pejabat, haruslah didasarkan pada kemaslahatan. Pejabat itu bukan penguasa, pejabat itu adalah pelayannya, pembantunya rakyat. Oleh karena itu, apabila rakyat membutuhkan bantuan, tanggung jawab dialah untuk melakukan itu. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua adalah dari sisi pengusaha. Banyak pengusaha-pengusaha hari ini yang sibuknya adalah melakukan pelebaran usaha, memperbanyak ekonomi, memperbanyak keuntungan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Padahal sudah jelas perizinan itu harus menjamin bahwasanya tidak terjadi kerusakan alam. Namun karena ada budaya suap menyuap, akhirnya perizinan itu bisa lolos gara-gara pengusaha rela keluar biaya agar diizinkan. Kita lihat seperti yang terjadi di Jawa Barat. Ada sebuah tempat wisata yang dibongkar oleh Gubernur Jawa Barat karena diduga kuat ialah yang menjadi penyebab adanya banjir. Maka hadirin rahimakumullah, apabila kita menjadi pengusaha, ingatlah pesan Al-Quran, kulu washrabu min rizqillah wa la taqtau fil ardh
wala taqtau fil ardi mufsidin. Silakan kalian makan minum dari rezekinya Allah, namun jangan sekali-kali merusak bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pengingat bagi pengusaha. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan rakyatnya? Banyak di antara kita ini sebagai rakyat yang masih memandang remeh, membuang sampah sembarangan. Seandainya satu masjid ini semuanya membuang sampah satu-satu, maka bisa dipastikan yang terjadi adalah limbah sampah yang banyak. Namun kalau seluruh masjid ini peduli untuk menjaga kebersihan, maka insya Allah tidak ada tumpukan sampah yang ada di selokan-selokan. Demikian halnya banyak orang yang demi kenyamanan rumahnya, dia menambah area rumahnya, entah itu halamannya, sehingga membuat resapan air berkurang demi kenyamanan pribadi, mengakibatkan warga sekitar mengalami dampaknya ketika terjadi banjir. Ingat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, barang siapa meninggalkan sabun di kamar tidur, di kamar mandi, lalu kemudian mengakibatkan orang terpleset, maka orang itu diwajibkan mengganti rugi karena orang tersebut dianggap teledor. Maka hadirin rahimakumullah, dalam fikih orang yang membuang sampah sembarangan masuk kategori jinayat, masuk kategori tindakan kriminal yang pantas untuk diberi hukuman. Maka dengan demikian jamaah rahimakumullah, kita sebagai rakyat pun juga berkontribusi terhadap musibah yang ada ini. Lalu yang keempat jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan para ulamanya, cendekiawannya? Banyak ulama-ulama yang zaman sekarang, ustadz dan yang lain-lain, fokusnya adalah hidup hasanah di akhirat, sehingga lupa untuk hasanah di dunia. Jelas doa Rasulullah SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahwasanya perlu untuk berbuat baik di bumi sebelum nanti kita melangkah ke akhirat. Demikian halnya dengan ilmuwan-ilmuwannya, seperti para dosen, hanya sibuk menghasilkan karya-karya tulis demi kenaikan jabatan agar disebut profesor, sehingga tidak ada dampak nyata bagi masyarakat. Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya afdhalul jihadin, yaitu kalimatul hakim inda sultanin jahil, bahwa jihad yang paling utama bagi seorang ulama maupun ilmuwan adalah memberikan teguran-teguran keras terhadap pemerintah apabila dia bersikap zalim. Akan tetapi justru fungsi ini yang jarang kita jumpai. Dan yang terakhir jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan budayawannya? Kalau kita melihat film, melihat apa yang ada di televisi, mendengarkan musik, isinya hanyalah tentang percintaan, isinya tentang kekerasan, isinya tentang humor, tidak ada kepedulian terhadap lingkungan. Bandingkan dengan para musisi-musisi zaman dulu, budayawan-budayawan zaman dulu, seperti Ebit GAD pun punya banyak karya musik yang mengingatkan kita tentang bahayanya pengerusakan alam. Jauh sebelum Ebit GAD, Sunan Kalijogo dengan tembangnya yang terkenal Gundul-Gundul Pacul mengingatkan kepada kita, inti daripada seorang pemimpin itu adalah yang gundul, yang tidak peduli dengan reputasi, yang tidak peduli dengan nama baik. Dia merakyat seperti orang yang gundul, yang gak punya mahkota apapun. Dan yang ketua yang tadi dikatakan pacul itu berasal dari falsafah Imam Al-Ghazali, bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh terlena dari 4 hal. Pacul artinya papatkan pocul, yaitu ada 4 hal yang tidak boleh hilang dari seorang pemimpin, yaitu perutnya, akalnya, telinga dan mulutnya, serta hatinya. Hari ini jamaah rahimakumullah, banyak pejabat-pejabat yang telinganya sudah tidak berfungsi, matanya tidak berfungsi, sehingga nirempati. Banyak yang sibuk untuk membesarkan perutnya saja,
ekonomi, tidak peduli dengan nasib rakyatnya, dan akalnya juga tumpul dan hatinya juga tidak berperasaan kepada rakyat. Walhasil jamaah rahmatullah, semoga dengan sedikit banyak mengingat bahwasanya hidup butuh keseimbangan tentang hukum Allah, hukum manusia dan hukum alam. Untuk itu, untuk tindak lanjutnya, mari kita baca dengan seksama fatwa MUI nomor 83 yang ada pada tahun 2023 tentang pengelolaan alam, agar kita tahu bagaimana panduan syariat di dalam mengelola alam ini. Semoga ada guna dan manfaat. Inna salam kalam kalamullahi wa bi'alam wallahu yaqulu bi qawli tajidu wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan taqabbala. Ya akramal akramin, arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'ala sahabatil kiram man khassa min dhikri Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sayyidis sahabah wat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil. Saya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahmatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi wa la takfurun. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Insyaallah setelah sholat Isya kita akan sholat maghrib untuk korban bencana yang ada di Sumatera, untuk saudara-saudara kita Muslim yang wafat di sana. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله الله لمن حمده.
Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la dhikrika wa syukrika wa subhanallahi. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut wa barakatan ba'da al-maut. Allahumma hudina 'alaina bis sakratil maut wa najjina minan nar wa rabbul hisab. Allahumma arhamhu wa'fu Allahumma arhamhu wa'fu Allahumma arhamhu wa'fu Allah tajawaz rabbana min riyadina wa la tajawaz rabbana faqribna rabbana jana muslimina dhurriyyatina qur'anin waj'alna muttaqina rabbana fil alamin alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.